dapat bersilaturahmi berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam rangka rapat anggota tamu KPRI Gemahribah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Padang tahun buku 2023. Bersikat itu sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan untuk semua dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yuk selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Abu Karom Ustaz Asep Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
الصابرين صدق الله العلي العظيم. Terima kasih Pak Ustaz atas langsungan dan suci ampulannya. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Kita akan mendengar Indonesia Raya dan himne kemudian Mars Operasi.
Boleh berpantun dulu Bapak Ibu? Jawab ya. Gimana jawabnya? Pagi-pagi membeli ketan, setelah itu menjahit, setelah itu menjahit kain. Senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Bisrohi sadri wa yasri amri wa hlulatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati Ketua Depopindah Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati Wakil Ketua PKPN Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindak Kabupaten Pandeglang, yang diwakili oleh Pak Kabid Koperasi. Tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Ibu anggota KPRI Gemah Nipah sebagai peserta rapat anggota tahunan tahun buku 2023 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur saudara kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas perkenan taufik dan hidayah alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara rapat anggota tahunan KPRI Gemah Nipah tahun buku 2023. Yang pertama, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada pembina, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, yang telah memberikan izin kepada KPRI Gemah Nipah untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2023 di Aula Atas PKP Kabupaten Pandeglang. Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, dan juga Ketua PKPRI atau yang mewakili, juga kepada Ketua Depopindah Kabupaten Pandeglang. Kelihatannya ini sudah melebihi dari setengah dari anggota KPRI Gemah Nipah, mudah-mudahan sekalian, karena perlu saya laporkan Pak Kadis bahwa anggota KPRI ini, KPRI Gemah Nipah ini anggotanya tersebar Pak di Dinas Pendidikan. Dulu hampir tiap kecamatan rata-rata 5 orang Pak. Sekarang beri waktu banyak pensiun, hanya ada beberapa orang saja Pak di masing-masing kecamatan ya. Dari Canasari sampai Sumur itu hanya kurang lebih 10 orang lagi Pak sisanya. Oleh karena itu mohon maaf Pak, jadi kami setiap tahun walaupun waktunya di tetapkan pukul 9, tetapi karena mungkin tersebar gitu ya, banyak sekali tugas-tugas, makanya anggota kita ini paling nanti menemani jam 11 ya pada datang sekalian, biasanya seperti itu. Selanjutnya sekalian, pada kesempatan ini perlu saya laporkan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama itu kepengurusan KPRI Gemah Nipah, keanggotaan, aset dan juga bidang usaha yang dilaksanakan selama tahun 2023. Pengurus, ketua, saya sendiri, sekretaris Pak Endang Jampuri SE, bendahara Ibu Haji Heti Purwanti SE, pengawas, ketua, kepala dinas sosial sekarang Pak dulu mantan sekdis pendidikan ya, anggota Pak Ali Esos, kedua anggota pengawas yaitu Ibu Mariana Taputi SE. Keanggotaan Bapak sekalian, ini keanggotaan kita dari 300 lebih dulu ya, sekarang hanya tinggal bisa akhir tahun 2023 ini 200 orang ya. Awal tahun 2023 210, laki-laki 111, perempuan 99. Jumlah anggota yang masuk 6 orang, laki-laki 4, perempuan 2 orang,
Jumlah anggota yang keluar itu 16 orang Pak Kadis, laki-laki 13, perempuan 3. Oleh karena itu sisa ya, akhir tahun 2023 kita menjadi 200 orang. Kalau KPRI yang ada di masing-masing kecamatan karena ada pengangkatan P3K Pak, jadi bertambah karena tidak tenaga teknis Pak, tidak ada P3K, maka anggota itu hampir tidak ada yang masuk ya. Selanjutnya aset KPRI Mahdipa ya, hutang lancar itu 1.871.594.064 rupiah. Modal sendiri ini alhamdulillah bos sekalian 5.112.417.714 rupiah. S1 tahun ini juga menurun bos sekalian karena pendapatan juga menurun ya, dari 51 juta menjadi 39.872.140 rupiah. Bidang usaha KPRI Mahdipa pada tahun ini KPRI Mahdipa menghasilkan pendapatan bruto itu 413.774.140 rupiah. Pembiayaan yang dikeluarkan itu 373.902.000 rupiah dan mendapatkan SAU sebesar 39.872.140 rupiah. Pada tahun ini juga kita alhamdulillah Pak Kadis pada bulan Februari atau Maret tahun 2023 setelah RAT kita ada program jalan-jalan dan alhamdulillah setelah RAT tahun kemarin kita jalan-jalan ke Puncak Bogor Pak, kebetulan Bapak belum ada. Dan mudah-mudahan ini juga setiap 2 tahun sekali kita programkan menyisihkan dari SHU Pak, jadi kita tidak dipungut Pak, tidak iuran. Tapi untuk tahun ini mudah-mudahan karena pendapat semakin menurun, Bapak Ibu kita usulkan untuk menabung rekreasi sekalian ya. Kaitan usaha toko perlu saya sampaikan, ini kami melaksanakan usulan dari Bapak sekalian selama kurang lebih kita 2 tahun berjalan. Usaha toko ini bukan untung Bapak sekalian tapi rugi ya. Oleh karena itu mau dikemanakan toko kita, apakah dengan baik apa dilanjut ya dengan Bapak Ibu untuk hari ini ya. Karena kita sudah mempunyai toko itu harganya itu 500 juta Bapak sekalian dari penyisihan Pak Kadis, dan kita sudah mempunyai toko Pak di Jalan Tendolaya ya, dekat masjid Pak, di dekat Rumah Haji Dek, jalan yang baru gerbang SMP 2 Pak, ada di situ. Kita beli itu ruko, tinggal sudah tinggal menaikkan ke atas dan kita melaksanakan usaha 2 tahun, tetapi besar pasak daripada tidak mau sekalian. Itu secara garis besar sekalian. Selanjutnya pada tahun buku 2023 merupakan tahun terakhir periode kepengurusan. Kami semua pengurus dan pengawas mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan, serta mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan dan partisipasi dari seluruh anggota serta semua pihak. Semoga Koperasi Mahdipa makin maju dan makin berkembang di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, marilah kita dengarkan sambutan kenegaraan dari Kepala Dinas Kepemudaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang kepada Bapak Hasan Bisri SISMI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udhiya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya melihat pengumuman penjelasan dari Pak Ketua. Pertama,
kelihatannya bahagia gitu. Pada saat laporan minus dulu semua. Padahal ini bukti transparansi dari ketua koperasi. Tepuk tangan buat Pak Ketua. Sudah sangat transparan. Sebelum menyampaikan kata sambutan dan arahan, karena Pak Ketua juga menyampaikan pantun, saya akan menyampaikan pantun. Mudah-mudahan pas, Pak. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan bahagia. Jadi kata kuncinya kita bahagia. Koperasi Gemaripa dan juga para panitia pelaksana yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan yang pertama, ini kata ahli marketing, ya, kata ahli marketing, bahwa ciptakan, jangan cari pembeli, tapi ciptakan pasar. Ya, saya menjawab tadi laporan dari Pak Ketua, punya toko berjalan tapi merugi. Sebenarnya kalau lihat lokasi sangat strategis ya Pak Ketua, ya, sangat strategis. Jadi sudah diciptakan toko, sudah beroperasional, tapi pendapatannya rendah. Jadi evaluasi pendapatan, karena dilihat lokasinya sangat strategis. Kata Pak Hari Darmawan, mungkin ibu bapak semua pasti kenal, bosnya Matahari, Putra Prima. Matahari kan ada di mana-mana. Saya pernah berguru dengan beliau tahun 95. Ya, saya tim marketingnya sebelum di pemerintah, saya tim marketingnya Matahari Putra Prima yang melakukan riset mall-mall Matahari di Banten yang akan dibangun. Salah satu timnya saya tahun 95 sampai 97, 2 tahun. Beliau mengatakan kepada saya, jangan cari pembeli, tapi ciptakan pasar. Kita uji ibu semua filosofi dari ahli marketing. Kalau mengenal Cikole, apa yang terkenal dulu dengan sekarang? Kalau sekarang mengenal kata Cikole, kampung Cikole, ikan di situ, walaupun bukan ikan Pandeglang. Ada tempat wisata, ada tempat pemancingan, dan lain sebagainya. Jadi ibu semua, laporan Pak Ketua ini harus ditanggapi di RAT di rapat ini. Bagaimana kita menciptakan peluang, karena tempatnya sudah ada. Ya. Saya dulu bekerja dengan Pak Hari Darmawan di swasta. Ya, beliau meninggal 3 tahun yang lalu. Ada kecelakaan di tempat wisata Megabendung. Ya, kebetulan saya belajar langsung dengan beliau, orang Chinese tapi udah lama. Ya. Jadi itu yang pertama. Bagaimana meningkatkan koperasi ini tidak hanya tataran konseptual, tetapi tataran praktis. Kata kuncinya ibu semua, kita adalah pegawai tersebar di lintas instansi. Nah, kebetulan saya kepala dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, eselon 2 se-Indonesia yang menangani urusan wajib hanya di Pandeglang, ya. Pendidikan urusan wajib, pemuda urusan wajib, olahraga urusan wajib. Di Indonesia hanya di Pandeglang eselon 2 yang menangani 3 urusan wajib. Ini Pak Ustaz. Makanya kalau saya ini mungkin pejabat yang banyak berdosa, urusannya wajib. Kalau tidak sukses, dosa. Ya, itu aturannya Permendagri 29 tahun 2001 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Yang ketiga ibu semua, yuk kita sama-sama gerakan, karena ada sekolah. Sekolah kita banyak, SD aja 868, SMP 168. Masa iya minimal 30% saja berbelanja di koperasi ini, minimal 30%. Buat semua, bagaimana pulang ke depan Pandeglang, Bojong itu adalah exit tol, bukan peluang untuk kita semua. Para koperasi berhimpun,
kita minimal punya tanah dulu saja berjenjang. Karena 2024 akhir ini progresnya harus selesai sampai Bojong, ya, Cineles Bojong. Kalau Rangkas kan sudah selesai. Nah dari Bojong berikutnya ke Panimba. Setiap exit tol koperasi punya tanah, tidak usah luas-luas dulu. Misalnya 400 meter persegi gitu. Ada ruko, ada tempat parkir, ada kuliner, ada cindera dengan maksimal, yaitu 5 kawasan strategis untuk industri besar. Semua pulau yang besar itu adalah Cikesik dan Cibitung. Kalau Bojong udah saya sampaikan tadi, tanahnya masih murah. Karena saya pernah jadi sekma di Cibitung, minimal koperasi kita punya saja, ya jangan terus 100.000 gitu. Di daerah-daerah, jalan-jalan provinsi dan jalan kabupaten, pasti investasi jangka panjang. Tapi saya yakin semua, pada saat dibeli tanahnya kita kerjasama kan. Nanti saya masukkan sama ketua yang kode itu bisa kerjasamakan. Seperti nanti kita Dinasti Pemuda Olahraga, karena kalau 3 lokasi ini, Stadion Badan, ya, GP, Stadion ini, kalau dikelola oleh kita, itu sedikit pendapatan kesadaran, maka itu akan kerjasamakan. Nah mumpung nih, saya umumkan nih Pak Ketua PKPRI, juga gabungan koperasi. Ya, mudah-mudahan akhir bulan ini kita akan umumkan lelang kerjasama GP, Stadion Badan, dan Stadion Berkah yang kami pakai. Gunakan GP, gunakan ini segala macam. Dan di sini juga ada pemain-pemain bintang badminton kan. Pak polisi ini pemain bintang badminton. Jadi pemain bintang itu sudah 10 menit berbintang-bintang. Rapat anggota tahunan Koperasi Pegawai Indonesia Gemah Ripat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sambutan dari Ketua PKPRI Kabupaten Pandeglang kepada Bapak Camat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya kalau ketuanya menyampaikan berarti jeruk makan jeruk ya Pak Ketua. Oleh karena ini saya ucapkan terima kasih Pak Ketua telah mempercayakan mandatnya kepada saya. Yang pertama, seperti tadi yang dipaparkan oleh beliau maupun oleh Bapak Kepala Dinas Distrik-Pora itu tentang kemunduran ya. Baik mulai dari kemunduran pendapatan maupun kemunduran keanggotaan. Kalau memang kemunduran jumlah anggota ini berbanding lurus sebenarnya Pak Kadis dengan kemunduran jumlah anggota. Karena koperasi ini akan kuat kalau jumlah anggotanya banyak atau bertambah dari tahun ke tahun. Ini dengan mundurnya jumlah anggota berarti yang saya nilai, yang saya evaluasi, kesadaran untuk membela negaranya berkurang nih Pak Kadis. Kenapa? Dengan mundurnya jumlah anggota koperasi, otomatis perusahaan yang dimodali oleh koperasi ya itu akan berkurang. Berarti secara tidak langsung membiarkan perusahaan-perusahaan ini dimodali oleh pihak lain non koperasi itu ya. Oleh karenanya saya mengajak ya kepada rekan-rekan semuanya, walaupun sudah pensiun ataupun nabati, jangan sampai mundur dari keanggotaan koperasi. Ini dengan tadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Kadis ini, terima kasih Pak Kadis Distrik ya, bahwa ada peluang yang perlu kita naik, terutama tentang tadi itu sewa
GP, badak ya, dan satu lagi berkah ya. Itu merupakan peluang usaha. Kalau misalnya koperasi Gemah Ripah sanggup untuk menyewa, ya silahkan. Kalaupun tidak sanggup, ini ketua PKPRI-nya dari Gemah Ripah ini bisa diminta bantuan. Coba Pak, gitu, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan sesama koperasi? Itu dibenahi saja supaya diciptakan pasar, tadi kata Pak Kades. Sekarang yang dimaksud pasar sendiri apa itu, Ibu dan Bapak? Supaya kita bisa menciptakannya. Dengan diciptakan pasar, insya Allah ya, pendapatan kita akan naik dan keuntungan atau SL kita akan naik. Pasar kalau menurut pemahaman saya tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Yang dijual barang-barang kebutuhan ya, kebutuhan sehari-hari. Ini belanja wajibnya Pak Ketua hanya 100.000 ya. Padahal kalau dibandingkan dengan gaji, saya yakin ini para kepala SMP ya, staf dinas gajinya lebih dari 5 juta. Ini kemana ini yang 5 juta? Minimal 10% aja. Sedangkan menurut teori, koperasi akan maju, akan cepat majunya ketika peran serta anggota itu sangat bagus. Dengan menurunnya transaksi, maka peran serta ibu dan bapak sebagai pemilik perusahaan, sebagai owner dianggap kurang ya. Oleh karenanya untuk ke depan, yuk bagaimana caranya supaya peran serta kita ditingkatkan dari tahun ke tahunnya. Ini tekniknya, apakah mau aklamasi, formatur, atau voting ya, itu silakan. Tapi pengalaman saya yang paling istilahnya cepat dan bagus adalah aklamasi. Dipilih ketuanya saja. Ketua pengurus nanti dipilih siapa, dan ketua pengurus nanti memilih rekan kerjanya supaya cocok ya. Juga ketua pengawas, silakan ketua pengawasnya siapa, dan nanti ketua pengawas memilih rekan kerjanya. Itu pengalaman saya Pak Kades yang dianggap bagus dan praktis. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Dikopinda Kabupaten Pandeglang kepada Haji Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mudah-mudahan salam itu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, koperasi itu ibarat buih di tengah lautan. Kadang-kadang kalau anginnya gede, gitu ya, buihnya gede. Kadang-kadang udah hilang, gitu. Itulah biasa. Juga sama dengan lagu Indonesia atau lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kita. Pada saat kita memahami, setuju dengan koperasi, nyanyi juga semangat, apalagi pemimpinnya lebih semangat. Cara lebih semangat, yang pasti jangan merasa kecil hati, lebih semangat mungkin bisa berikan contoh kepada teman-teman kita yang ada di masih semangat aktif. Yang kedua, kita punya kekuatan Pak. Kalau kita analisis SWOT, itu ada kekuatan Pak Haji Kamil. Anggota kita masih 200. Sebetulnya di inspektorat itu anggotanya di bawah 100. Inspektorat.
sudah bisa mengkreditkan mobil, beli mobil melalui uang koperasi. Gitu. Anggota tidak beli mobil bawa duit ke dealer, tidak. Tetapi datang koperasi minta dibelikan mobil. Oleh koperasi diberikan uang mukanya, lalu diberikan mobilnya, mereka dicil ke koperasi. Saya lihat ekuitas kita 5 miliar. 5 miliar itu modal sendiri. Dan dipinjamkan kepada anggota dalam bentuk barang sudah 3 miliar lebih. Hanya 1, sekian miliar yang dipinjamkan berbentuk hutang. Berarti koperasi ini sudah berbentuk syariah. Sedikit lagi Pak Haji, hilang itu. Yang berbentuk konvensionalnya. Tidak akan ada yang dirugikan dengan bentuk syariah. Agama apapun tidak akan bisa dirugikan. Tidak akan ada yang dirugikan. Saya maaf misalnya Kristen, masa syariah tidak mengapa dalam usaha. Saya apa Hindu atau Buddha tidak mengapa jadi anggota koperasi berbadan syariah, tidak mengapa. Wong tidak akan dirugikan, pasti tidak akan dirugikan. Jadi artinya koperasi ini sudah bagus 3,77 miliar yang dipinjamkan berbentuk barang. Tinggal ada 1,588 miliar yang berbentuk minjem uang. Mungkin untuk bayar ongkos tukang, mungkin. Tapi kalau buat jajan gitu, nggak perlu pinjam ke koperasi. Mau beli bakso, tidak usah pinjam ke koperasi. Mau ke hipermarket, jangan pinjam ke koperasi. Ya, kalau mau nabung di BRI, jangan pinjam ke koperasi. Yang bagus, hasil penjualan kita di sawah, ngejual padi, ngejual kelapa, ngejual pisang, misal, ngejual sake, kita orang mana misalnya, atau misalnya di sidang resmi, padi dijual, simpan ke koperasi. Pak Kepala MSLP sidang resmi, lebih baik ngejual hasil padi di sidang resmi, kemudian berikan simpan di koperasi. Koperasi ini akan maju karena bersama-sama, bukan oleh salah seorang. Ketua itu hanya salah satu saja. Berpikir, menyampaikan, kebanyakannya Bapak Ibu yang akan memberikan kontribusi pemikiran usaha itu kepada pengurus. Karena pengurus mah istilahnya dari Pemkopmah adalah pembantu rumah tangga. Bapak Ibu, koperasi ini akan maju. Pertama, peran serta anggota dimaksimalkan. Itu pertama, peran serta anggota dimaksimalkan. Yang kedua, pelayanan pengurus terhadap anggota dimaksimalkan. Yang ketiga, yang punya hutang bayar. Walaupun maksimal, ya usaha maksimal berperan sertanya bagus, tidak bayar. Koperasi bangkrut. Terima kasih Bapak Ketua Bidang Sambutan terdangan yang saya hormati. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjut sambutan dari Kepala Dinas Koperasi UMKM Perusahaan Perdagangan Kabupaten Magelang, kepada Yang Terhormat Haji Mimin MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun pertama ini untuk pengurus pengawas dari Lumampah ke Cibabat, mampir sebentar ke Cihara. Koperasi Gemah Ripah memang hebat, pengurusnya jujur, anggotanya sejahtera. RAT KPRI Gemah Ripah dalam data yang ada di kami Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan adalah RAT ke-10. Ini kira-kira bagus apa enggak, Pak?
RAT ke-10 ini bagus Ibu Bapak. Karena seluruh koperasi di Pandeglang saat ini jumlahnya 637. Dari 637 Bapak dan Ibu dalam data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, ini data ya Bapak Ibu, ada aplikasi yang dinamakan ODS, Online Data System, Data Koperasi se-Indonesia. Dari 637 di Pandeglang ini yang aktif 537, yang tidak aktif 100. Nah sekarang saya masuk ke Dinas Koperasi 2 tahun yang lalu, saya coba bandingkan antara data dengan fakta. Bapak dan Ibu, saya secara pribadi mengukur koperasi itu aktif tidak sederhana. Yang dilihat apakah koperasi itu bisa RAT atau tidak. Kalau bisa RAT, saya berani mengatakan koperasi itu aktif. Dalam data kami, setidaknya 5 tahun terakhir Bapak dan Ibu yang bisa melaksanakan RAT tidak lebih dari 100 koperasi. Jadi menurut data kementerian 100 koperasi tidak aktif, 537 aktif. Tapi dalam fakta yang saya dapati, yang aktif ternyata 100, yang tidak aktif 537. Ini banyak warisan-warisan lama Bapak Ibu setelah saya cek. Selanjutnya yang kedua Bapak dan Ibu, kami selalu menyampaikan ini di forum-forum RAT. RAT itu Bapak dan Ibu seharusnya menilai kinerja 3 unsur. Apa yang 3 itu? Pertama, di RAT harus menilai kinerja pengurus. Pak Haji Kamir, Pak Endang dengan Ibu Haji Eti itu harus dinilai oleh Bapak dan Ibu. Yang kedua, menilai kinerja pengawas. Pak Kadinsos, Pak Haji Toto harus dinilai. Pak Ali dengan Ibu Mariana harus dinilai oleh Bapak Ibu. Yang dua ini relatif sudah berjalan. Bahkan kadang-kadang pengurus pengawas ini ada di beberapa koperasi diposisikan seperti terdakwa, Pak. Dikritis habis-habisan, dikuliti, ditelanjangi gitu, Pak. Nah, ini sudah berjalan alhamdulillah. Tapi ada satu yang belum berjalan. RAT harus bisa menilai kinerja anggota. Atas nama Dinas Koperasi ada beberapa hal yang perlu kami apresiasi. Pertama, tingkat ketaatan Bapak dan Ibu dalam menyimpan sukarela. Dalam pengamatan kami termasuk yang di atas rata-rata. Dalam neraca simpanan sukarela Bapak dan Ibu yang ada di koperasi nilainya masih 875 juta, hampir 1 miliar. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Yang kedua, kami mengapresiasi secara khusus ada komitmen keagamaan. Dalam neraca itu ada cadangan zakat dan sekarang nilainya sudah 20 juta lebih, luar biasa. Yang ketiga, kekayaan Bapak dan Ibu sebagai anggota. Kalau ada yang bisa jawab, insya Allah saya kasih door prize Bapak Ibu. Kira-kira berapa kekayaan yang dimiliki oleh koperasi Ibu Bapak per 31 Desember 2023? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Tidak boleh buka buku tapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lihat Pak Kadis sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu. Terakhir, tugas dari Dinas Koperasi menyampaikan hasil penilaian kesehatan koperasi. Bapak dan Ibu, menurut peraturan Deputi Kepengawasan Kementerian Koperasi UKM RI, ada 4 kategori ketika sebuah koperasi RAT lalu kami nilai penilaian kesehatannya. Ada 6 aspek. 6 aspek ini kurang lebih yang kami hitung ada 7, 12, 15, 17, 22 rasio.
kami hitung hasilnya Bapak dan Ibu. Dalam peraturan deputi kepengawasan, kalau skor akhirnya 80 sampai 100 maka koperasi itu sehat Pak. 80 sampai 100. Tapi kalau setelah kami nilai skor akhirnya 66 sampai 80, 66 sampai 80, maka koperasi itu cukup sehat. Tapi kalau skornya 51 sampai 66, kategorinya koperasi dalam pengawasan. Kalau skornya di bawah 51, masuk kategori dalam pengawasan khusus. Untuk koperasi Gemah Ripa, aspek permodalan, skor tertinggi 15, skor yang diraih 12. Nah, bagus Pak, tepuk tangan untuk Ibu Bapak. Untuk aspek kualitas aktiva produktif Bapak dan Ibu, skor tertinggi 25, koperasi Bapak Ibu Gemah Ripa meraih skor 25 maksimal, alhamdulillah. Aspek yang ketiga ini aspek manajemen. Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan bocoran. Ini bocoran saja. Bapak dan Ibu, skor tertinggi 15, skor yang diraih 14,5. Ya. Ini metodenya husnuzon. Ke depan mudah-mudahan kita bisa on the spot. Aspek efisiensi, dari nilai tertinggi 10, nilai yang diraih Gemah Ripa adalah 5. Ini nanti perlu didiskusikan bagaimana meningkatkan poinnya. Aspek likuiditas, ini yang sekarang banyak terjadi di koperasi. Nilai tertinggi 15, skor yang diraih oleh Gemah Ripa adalah 6,3. Ya. Terakhir, aspek kemandirian dan pertumbuhan, skor tertinggi 20, skor yang diraih 12,5. Skor keseluruhan Bapak dan Ibu untuk koperasi Gemah Ripa adalah 75,25. Ada yang masih ingat? Masuknya kategori yang mana? Ada sehat, ada cukup sehat, ada dalam pengawasan. Mohon berkenan Pak Ketua Koperasi untuk menerima sertifikat penilaian kesehatan koperasi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acara pokok ya. Sebelum acara pokok dimulai, acara pokok ini ada beberapa acara, yaitu yang pertama pembukaan, kedua pengesahan acara data tertib RAT tahun buku 2023, yang ketiga pengesahan risalah RAT tahun buku 2022, yang keempat laporan-laporan, pertama pengurus, kedua pengawas, lanjut ke yaitu pemandangan buku. Keenam adalah pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas serta neraca tahun 2023. Ketujuh, penetapan SAU tahun 2023. Kedelapan, pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan APB tahun 2024. 9, pemilihan pengurus dan pengawas periode 2024-2027, dan terakhir ke-10 yaitu penutup doa. Baik, Bapak sekalian, kita mulai saja acara pokok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri jawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu hadirin sekalian, kita menginjak kepada acara pokok yang tadi ada 10 ya acara. Marilah untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara pokok ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua Bapak sekalian yaitu pengesahan acara tata tertib RAT tahun buku 2023
Ya. Buku laporan telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu ya hari Senin kemarin, dan mudah-mudahan Bapak Ibu telah membaca ya dari awal sampai dengan halaman terakhir. Baik Bapak sekalian, untuk susunan acara apakah dapat diterima? Terima kasih. Selanjutnya kaitan dengan tata tertib tahun buku 2023, apakah ada yang perlu ditambah atau dikurangi Pak sekalian? Cukup? Tapi saya bacakan dulu kaitan dengan pemandangan umum Pak sekalian. Di pemandangan umum itu ada 6 poin ya. Saya baca yang poin 6-nya saja. Anggota yang tidak aktif memenuhi kewajibannya sebagai anggota tidak diperkenankan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Apakah perlu dicantumkan atau tidak? Perlu, Pak. Perlu ya? Ya, terima kasih. Jadi itu yang perlu saya bacakan. Apakah bisa disahkan tata tertib sekalian? Terima kasih. Kita menginjak kepada poin ketiga, yaitu pengesahan Risalah RAT tahun buku 2022 yang dilaksanakan pada tahun atau awal tahun 2023. Apakah perlu dibacakan atau dapat disahkan? Sah? Terima kasih. Lancar dia dari tahan sih. Yang keempat adalah laporan-laporan ya. Yang pertama laporan pengurus Koperasi Gemah Riba, dan yang kedua laporan pengawas Koperasi Gemah Riba. Karena saya sampaikan tadi bahwa buku laporan ini sudah disampaikan 2 hari yang lalu ya. Apakah laporan pertanggungjawaban pengurus harus dibacakan sekalian? Tidak usah? Sekarang pengawas nih, pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point saja, untuk laporan pengawas sudah tertuang dalam buku pertanggungjawaban. Apakah juga perlu dibacakan atau dianggap cukup? Sudah dibaca cukup? Cukup pengawas. Tapi izinkan saya menyampaikan kata-kata sedikit ya, akhirnya Pak penulisnya. Kami sebagai pengawas, karena ini nanti akan ada pemilihan pengurus dan pengawas, ingin menyampaikan apresiasi kepada semua anggota yang aktif, terutama yang sudah purna namun masih aktif. Ini patut dicontoh. RAT ini selain sebagai tahapan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan, juga dapat dijadikan ajang silaturahmi. Seperti sekarang ini bisa makan bersama. Ya. Jadi ini tetap harus kita intensifkan. Mudah-mudahan setiap tahun itu awal tahun bisa dilaksanakan. Dan kepada anggota PASIP perlu terus diundang, sosialisasi, dimotivasi dan diajak untuk memahami dan menikmati manfaat berkoperasi. Ya. Di akhir mungkin saya sebagai ketua pengawas mohon maaf atas kinerja kami, dan nanti berharap ada regenerasi untuk kemajuan koperasi ya. Karena dengan berkoperasi ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan dan tempat untuk segala keluh kesahnya ASN. Nah, dan ternyata yang purna itu adanya di koperasi ya. Karena Pak Dindin dari pantun, saya buat pantun juga Pak Dindin Ya. Pemandangan umum ada di tata tertib halaman 3 sekalian. Yang pertama, pada acara pemandangan umum akan dibahas tanggapan, saran dan usul-usul yang disampaikan anggota baik tertulis ataupun secara lisan. Yang kedua, akan membahas tanggapan secara tertulis. Yang sesi ketiganya akan membahas tanggapan secara lisan atau dilakukan dua termin. Yang keempat, isi pemandangan umum yang berkisar terhadap laporan pengurus dan pengawas. Yang kelima, dalam menanggapi jawaban pengurus pada sesi kedua diharapkan tidak membuka masalah yang baru. Yang keenam, anggota yang tidak aktif memenuhi kewajibannya
sebagai anggota tidak diperkenankan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Baik Bapak sekalian, jadi di pemandangan umum ini ada dua termin. Yang pertama secara tertulis, yang kedua secara lisan. Sampai dengan pelaksanaan rapat anggota ini, kami pengurus dan pengawas tidak menerima masukan secara tertulis. Oleh karena itu kita langsung ke acara yang kedua atau sesi kedua, yaitu membahas tanggapan secara lisan. Dan lazimnya tanggapan secara lisan ini dibagi dua termin. Apakah mau ditambah sekalian? Cukup dua termin? Terima kasih. Dan setiap terminnya kita sampaikan 3 orang masing-masing untuk berikan masukan atau tanggapan atau pertanyaan. Apakah cukup setiap termin 3 pengusul atau penanya? Cukup. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tanyakan kaitannya dengan piutang. Piutang yang perorangan yang tidak aktif. Di sini piutang yang tidak aktif kurang lebih dan jumlahnya 900-an sekian, sedangkan yang aktif hanya 300 sekian. Tapi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya akan tanyakan, sudah sejauh mana upaya pengurus menangani utang yang kurang aktif? Karena di sini nominalnya lebih besar ke orang yang tidak aktif, sedangkan yang aktif itu hanya 3/4-nya. Yang saya tanyakan ternyata seide dan Bu Haji ada ya. Karena saya lihat Bapak Ibu pengurus mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Dari data yang saya terima Bapak Ibu di halaman 76-77 itu ada jumlah anggotanya yang kurang aktif itu ada 47 orang, itu ya Bu. Dengan jumlah piutang bukan 900 Bu, 1.703.533. Ini jumlah yang sangat luar biasa dan sangat fantastis. Bagaimana solusi untuk para anggota yang kurang aktif? Kalau saya ingin menyarankan barangkali perlu diadakan home visit Bu. Kalau di sekolah itu kalau siswa bermasalah, guru atau guru BK datang ke rumahnya. Terima kasih kepada Bu Haji Ade Walidah, Pak Ruli Purnama, juga Pak Haji Jarwo yang telah memberikan apresiasi. Terima kasih apresiasinya sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih juga bahwa Bapak Ibu juga berarti sudah membaca kaitan dan perkembangan KPNI Mahrifah ini. Baik, yang pertama dari Bu Haji Ade, ya. Terima kasih Bu, sudah hebatnya sudah 3 kali. Tepuk tangan Mas kalian. Mudah-mudahan nanti pengurus yang baru lebih hebat lagi, 4 hebatnya ya. Yang kedua, kaitan dengan piutang perorangan tidak aktif Bu sekalian, yang ada di halaman 76 dan 77. Ada dulu ya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara yang tertunda tadi. Baik, ketiga-tiganya atau kedua-duanya baik Pak Ruli maupun Ibu Haji menanyakan kaitan dengan tindak lanjut piutang anggota yang kurang aktif atau tidak aktif. Bapak Ibu sekalian, di halaman 76 dan 77 ini ada 47 orang ya. Namun diantaranya sekalian ini juga ada anggota kita walaupun kurang aktif tetapi selalu membayar ya. Di antaranya saya sampaikan di halaman 76 itu atas nama Bu Haji Ai dan kemarin sudah melunasi Bu sekalian. Tepuk tangan Bu sekalian ya. Yang selanjutnya nomor 17 Pak Ros juga, Pak Ros Heriadi, Kepala
SMB 1 Baghdad juga dia tidak aktif membayar simpanan saja, tapi hutangnya selalu berubah sekalian. Terus nomor kami sebagai pengurusan pengawas sebetulnya dari awal ya, dari kita RATEN sebelumnya sudah maksimal sekalian, sudah membuat satgas segala macam ya, membuat pernyataan di atas materai kesanggupan. Mereka selalu menandatangani kesanggupan untuk mencicil sekalian, tetapi di dalam perjalanannya ya, di dalam perjalanannya memang agak tersendat sekalian ya. Dan untuk mengurangi beban mereka karena kurang aktif, maka setiap ada haknya kita tahan ya, baik THR atau RAT ini kita tahan dan kami kurangkan ke hutangnya sekalian. Itu upaya kami. Dan juga kita selalu memisikan PTT sekalian, piutang tak tertagih ya, di neraca sudah mencapai kurang lebih 35 juta kalau tidak salah ya. Itu juga bisa mengurangkan upaya kita sebagai pengurusan pengawas. Oleh karena itu Bapak sekalian, jadi yang angka 1.112 ini dikurangi kurang lebih 300 dan 800, dan setiap tahun itu selalu berubah, bisa dicek sekalian di buku-buku yang sebelumnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak sekalian juga anggota-anggota yang ada di tidak aktif ini ya, kita nanti pilah-pilah ya, karena sudah ada beberapa orang yang sudah balance dengan simpenannya. Nanti kedua kaitan dengan toko ya, toko Bapak sekalian, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kami pengurus dan pengawas telah melaksanakan usulan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota. Di dalam perjalanannya sekalian tadi sampaikan bahwa pendapatan kita itu lebih kecil daripada beban biaya, terutama untuk gaji karyawan Bapak sekalian. Oleh karena itu tadi saya sampaikan untuk tahun 2024 ini kami berencana untuk tidak melanjutkan usaha toko apabila peran serta Bapak Ibu semuanya kurang berperan aktif sekalian. Mohon maaf atas kurangnya saya